Akhir-akhir ini, seringkali ada pandangan yang membias terhadap budaya perkerisan, seolah-olah keris adalah suatu benda yang dipuja. Sudah semestinya keris kita dudukkan sebagai satu karya cipta budaya yang syarat koridor makna nilai untuk terus kita lestarikan sesuai dengan kebutuhan zaman. Salah satu karakteristik dari bilah keris dapat ditengarai adanya wilah dan gonjo, di mana bilah menggambarkan tentang lingga, sedangkan gonjo menggambarkan tentang yoni. Disinilah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang menggambarkan tentang nilai-nilai kesuburan. Di sisi yang lain, secara hakikatnya, bilah adalah menggambarkan tentang ketuhanannya, sedangkan gonjo adalah menggambarkan tentang hambanya. Oleh karena itu, ketika menyatu secara utuh baru bisa disebut sebagai keris yang menggambarkan kesempurnaan hidup. Sebagai manusia harus memegang teguh nilai-nilai keagamaan. Dalam bilah keris terdapat ornamentik baik abstrak ataupun figuratif yang disebut dengan istilah pamor. Pamor secara etimologi berasal dari kata awor atau amor yang artinya adalah perkawinan kosmis. Fungsi secara substansial di dalam pamor keris adalah sesuatu nilai-nilai yang menggambarkan tentang keharmonisasian, tentang keselarasan yang dikemas dengan indah. Dewasa ini, banyak sekali masyarakat yang memandang dan mendudukkan secara tidak tepat atas keberadaan berbagai sesaji yang digunakan dalam upacara-upacara yang berhubungan dengan dunia perkerisan. Sesaji merupakan bahasa ungkap atas doa-doa dan harapan yang divisualkan melalui berbagai kelengkapan. Contohnya adalah, di sana ada pisang raja, menggambarkan agar manusia itu menahan hawa nafsunya, tidak senantiasa kamrojo-rojo, atau memiliki sifat seperti raja yang suka memerintah. Di sana ada sekul golong, yaitu nasi yang dibuat bulat, merupakan satu doa dan harapan kepada leluhurnya, orang tuanya, atau mereka yang sudah kembali kepada pangkuan Tuhan. Demikian juga di sana ada tumpeng robyong yang menggambarkan tentang keselarasan dan harmonisasi alam semesta. Oleh karena itu, secara substansi, sesaji adalah suatu bahasa ungkap. Secara simbolik, untuk mengurangi bahasa verbal, yang dikemas sedemikian rupa melalui berbagai kelengkapan sesaji yang dikemas dengan indah dan syarat makna atas doa-doa dan harapan yang sepenuhnya dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dewasa ini juga kita seringkali menjumpai masyarakat menyalah-artikan tentang keberadaan wewangian, baik kemenyan, bunga-bunga yang ada hubungannya dalam upacara-upacara perkerisan. Bunga dan wewangian merupakan satu simbol ungkapan kepasrahan tertinggi dari masyarakat pelakunya kepada Tuhan Yang Maha Menciptakannya. Oleh karena itu, keberadaan wewangian, baik itu kemenyan, bunga, dan lain sebagainya, adalah semata-mata menjadi bagian agar manusia senantiasa khusyuk dalam doa-doanya, manusia senantiasa pasrah dan berserah kepada Tuhannya sebagaimana agama dan kepercayaannya masing-masing dengan berbagai tata dan lakunya masing-masing. Keris biasa dalam 1 tahun sekali bagi masyarakat Jawa, terutama di Jogja dan Surakarta khususnya. Pada saat bulan Suro atau 1 Muharram, keris senantiasa dibersihkan sedemikian rupa. Secara simbolik adalah membersihkan pikiran, batin, dan perasaan pemilik kerisnya agar senantiasa tetap lurus di jalan Tuhannya. Tetapi secara fisik adalah membersihkan patina-patina atau karat-karat dan kotoran-kotoran dalam permukaan bilah keris.
Ajaran-ajaran agama dan kepercayaan yang begitu kental dalam budaya perkerisan dapat dengan mudah kita tangkap. Keris senantiasa dibuat dengan bentuk condong, dikenal dengan istilah condong leleh, yang menggambarkan bahwa manusia harus senantiasa luruh, menunduk, atau manembah. Kepada siapa? Ya tentunya adalah kepada Tuhannya, kepada leluhurnya, kepada orang tuanya, dan kepada mereka yang kita hormati. Look pada keris senantiasa berjumlah ganjil, karena menanamkan ajaran bahwa manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna, tapi pada hakikatnya adalah manusia ketika diciptakan di dunia ini untuk mencapai kesempurnaan jati, untuk mencari sesuatu yang genap, untuk mencapai tataran kehidupan yang mulia. Ini lambang daripada kuku sing dupa. Jadi ini adalah kuku sing dupa Kumulun, dan ini ada di dalam tembang, di dalam sulukan leluhur kita, dikerucutkan dalam suatu sulukan. Kuku sing dupa Kumulun ngeningkan tiasa ngapeke. Ini kuku sing dupa Kumulun ngeningkan tiasa ngapeke. Jadi mengheningkan cipta sang kesatria kepada siapa? Kepada Tuhannya. Sejarah mencatat dalam syiar-syiar agama di Nusantara, kami contohkan syiar agama Islam yang berkembang di Nusantara. Para sunan pada waktu itu senantiasa melakukan syiar agama Islam dengan sangat arif dan bijaksana, yang tidak pernah lepas dengan keris terselip di pinggangnya. Tuuku Umar ketika mengobarkan perjuangannya, yang juga mengistilahkan sebagai satu perjuangan agama, senantiasa menyelipkan keris di pinggangnya. Demikian juga Tuuku Imam Bonjol, Diponegoro, dan tokoh-tokoh besar lainnya tidak pernah lepas menyandang keris. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa keris merupakan puncak karya budaya dalam bidang seni tompa logam yang menjadi kekhasan dan identitas dari kita bangsa Indonesia. Saya sebagai mahasiswa yang menggeluti keilmuan tentang budaya keris memberikan saran agar masyarakat tidak terjebak pada pemahaman yang membias bahwa keris sebagai benda mistis dan perdukunan, namun harus melihat keris berdasarkan dari aspek ilmu pengetahuan, teknologi, seni, simbol, dan nilai-nilai etika yang terdapat pada keris. Jangan takut mempelajari budaya keris selama masih dalam ranah ilmu pengetahuan dan tidak menyimpan dari ajaran agama yang kita yakini masing-masing. Perjalanan sejarah yang demikian panjang telah mengajarkan adanya pewarisan dari generasi ke generasi tentang keberadaan arti penting sebuah keris bagi bangsa Indonesia. Bahwa keris menjadi satu identitas, baik secara personal, secara etnik, dan secara berbangsa. Oleh karena itu, budaya keris mari kita lindungi bersama, kita tumbuh kembangkan, dan kita manfaatkan sebagaimana porsinya. Sudah semestinya keris kita dudukkan sebagai satu karya cipta budaya yang syarat koridor makna nilai untuk terus kita lestarikan sesuai dengan kebutuhan zaman. Ngomong iki tinggalane mbahmu. Sing kudu mbok pepeti, sing kudu mbok openi.